Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat tanah air Indonesia. Jumpa lagi kali ini bersama saya, Damsiano Tukan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan berbagi kisah menarik tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 calon guru penggerak. Baiklah, seperti apa mari kita kupas tuntas. Baik, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Di sini kita lihat tujuan pembelajaran, yaitu CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Tujuan pembelajaran yang kedua, CGP menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankannya. Selanjutnya, apa itu inquiry apresiatif atau biasa disingkat dengan IA? Inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi ini sebenarnya pendekatan kolaboratif ya, biar kita bisa mengetahui jalannya sebuah organisasi itu dengan suasana yang positif dan penuh apresiatif. Selanjutnya seperti apa Bagja? Mari kita lihat Bagja ini adalah tahapan-tahapan di mana kita mulai dengan huruf B, itu adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi bersama. Yang keempat J, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. A, atur eksekusi. Oke, penasaran? Mari kita lihat. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama itu B, buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Jadi ini menjadi kata kunci karena sebagai penentu arah perubahan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus fokus kepada perubahan yang kita inginkan dalam tahapan ini. Oke, yang berikut A itu ambil pelajaran. Nah, tahap ini kita akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Jadi misalnya individu berupa guru atau kelompok, misalnya organisasi atau komunitas mana saja. Nah, ini akan jadi pelajaran bagi kita, pelajaran yang berharga. Nah, itu kita berada di tahapan kedua, yaitu ambil pelajaran. Nah, selanjutnya di tahapan ketiga, gali mimpi bersama. Pada tahap ini, komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi, dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Jadi ini kita boleh bermimpi ya, kita boleh menggali mimpi kita sedalam mungkin untuk mendapatkan kekuatan baru dalam memajukan pendidikan kita. Oke, tahapan berikut adalah J. Nah, jabarkan rencana. Tahapan ini mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Nah, ketika perencanaan awal kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menyusun rencana agar lebih konkret. Nah, selanjutnya adalah tahap Bagja yang terakhir, yaitu A, atur eksekusi. Nah, tahap ini sangat membantu untuk transformasi dengan dari rencana menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini diperlukan pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Kalau di sini dalam hal ini di sekolah, maka kepala sekolah sebagai pemijak lah ya,
pemegang palu kebijaksanaannya. Baik, selanjutnya visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi dan berkarakter pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan visi saya ini, maka saya juga menulis prakarsa perubahan. Nah, ini prakarsa perubahan saya, yaitu meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik melalui inovasi pembelajaran berbasis digital. Nah, ini prakarsa perubahan. Jadi di sini saya fokus pada dua hal, yaitu aktivitas dan prestasi belajar dengan inovasi pembelajaran berbasis digital. Ini harapan saya bahwa dengan inovasi pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Oke, selanjutnya prakarsa perubahan di tahapan Bagja. Yang pertama buat pertanyaan. Nah, pertanyaan utama saya yaitu bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik melalui inovasi pembelajaran berbasis digital. Nah, tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan komunitas sekolah dan dinas terkait. Yang ketiga, mencari praktik baik tentang cara meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar melalui inovasi pembelajaran berbasis digital. Prakarsa perubahan menurut tahap Bagja yang kedua, ambil pelajaran. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa saja inovasi pembelajaran berbasis digital yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik? Nah, tindakan yang perlu dilakukan yaitu mencari referensi untuk mengetahui inovasi-inovasi pembelajaran berbasis digital yang dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara mengimplementasikan inovasi pembelajaran berbasis digital di kelas? Nah, tindakan yang perlu dilakukan, belajar bersama guru inovatif digital agar dapat menerapkan inovasi pembelajaran berbasis digital. Oke, selanjutnya gali mimpi. Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara dimensi profil pelajar Pancasila dengan penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital? Nah, tindakan yang perlu dilakukan, mencari referensi dimensi profil pelajar Pancasila untuk mengetahui sejauh mana korelasinya dengan inovasi pembelajaran Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apakah penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa di kelas? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik awal, tengah, dan akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Maksudnya bahwa kita melakukan asesmen diagnosis di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Fungsinya atau tujuannya untuk mengetahui apakah penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital ini dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Oke, Bagja prakarsa perubahan yang berikut yaitu J, jabarkan rencana. Nah, pertanyaannya, apa rencana strategis agar inovasi pembelajaran berbasis digital ini dapat diterapkan oleh semua guru mata pelajaran? Nah, tindakan yang perlu dilakukan bahwasannya kita harus membangun kolaborasi dengan semua pihak, baik sekolah maupun dinas terkait, untuk melakukan workshop inovasi pembelajaran bagi semua guru mata pelajaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya kita untuk mempertahankan dan meningkatkan inovasi pembelajaran berbasis digital? Nah, tentunya tindakan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun diskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan supervisi kelas setiap minggu dan membudayakan setiap guru untuk menerapkan inovasi pembelajaran di kelas. Nah, ini keren, ini akan sangat berkelanjutan dan tidak seperti panas-panas tai ayam. Kalau misalnya kita semua bahu-membahu, kita berkolaborasi gotong royong untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini. Selanjutnya, atur eksekusi.
Pertanyaannya, siapa saja yang akan terlibat untuk menerapkan inovasi pembelajaran berbasis digital? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu kita perlu kolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan pengawas sekolah, serta pemerhati pendidikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengomunikasikan dan melaporkan kemajuan penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital? Tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari literatur untuk menuliskan laporan kemajuan penerapan inovasi pembelajaran digital dan mengomunikasikannya dengan kepala sekolah. Oke, demikian demonstrasi kontekstual mengikuti alur bagja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, lebih khususnya tentang prakarsa perubahan. Jika ada kesulitan atau apapun itu, mari berdiskusi, mari berbagi ide. Diskusi ini akan membawa kepada sebuah perubahan. Tentunya ide dalam diskusi ini menjadi solusi pemecahan atas semua permasalahan yang kita hadapi, teristimewa permasalahan di bidang pendidikan, terutama bagi guru kita. Ya, terima kasih, salam dan bahagia, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.